I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Di sini aku bakal ngebahas tentang pengaruh atau dampak Renaissance bagi kehidupan dunia. Sebelumnya, kalian pasti banyak yang kepo. Apa sih itu Renaissance? Dan pada abad berapa sih terjadinya Renaissance? Nah, periode sejarah yang dikenal sebagai Renaissance berlangsung dari sekitar abad ke-15 hingga abad ke-18. Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kelahiran kembali, di mana bangsa Eropa mulai keluar dari abad pertengahan dan memasuki zaman modern. Perubahan yang paling signifikan yang dihasilkan dari Renaissance dapat dilihat pada arsitektur, seni, sastra, matematika, musik, filsafat, politik, agama, dan sains Eropa. Selain Eropa, pengaruh Renaissance juga dirasakan oleh masyarakat dunia. Oh ya teman-teman, bahkan meninggalkan warisan membentuk banyak aspek kehidupan modern. Berikut ini adalah pengaruh zaman Renaissance terhadap dunia di berbagai bidang. Yang pertama, yaitu ada bidang ilmu dan seni. Renaissance membawa banyak banget penemuan dalam seni dan sains. Pengaruh seni dan arsitektur Renaissance mungkin berlanjut hingga abad-abad berikutnya. Misalnya, mahakarya dari Michelangelo atau Leonardo da Vinci, Raphael, dan master Renaissance lainnya telah digunakan sebagai tolak ukur karya seni yang berkualitas tinggi. Metode menampilkan perspektif yang diciptakan oleh Filippo Brunelleschi masih diajarkan dan digunakan hingga saat ini loh teman-teman. Sains berkembang pesat selama Renaissance ketika para humanis menemukan dan menyebarkan dokumen-dokumen tentang matematika, kedokteran, dan mata pelajaran lainnya. Ide-ide ilmiah yang lahir selama periode ini meletakkan dasar bagi ilmu pengetahuan modern. Misalnya, di bidang kedokteran yang fokus mempelajari anatomi dan mengajari mahasiswa kedokteran dengan pengamatan langsung terhadap pasien. Kedua latihan tersebut masih dipraktikkan dalam pendidikan kedokteran hingga saat ini. Renaissance atau kelahiran kembali peradaban dan budaya dalam pendidikan dan sejarah kaum humanis. Renaissance menciptakan kurikulum sekolah berdasarkan bahasa dan sastra klasik. Sistem mendominasi pendidikan Eropa selama berabad-abad, di mana siswa yang masuk universitas harus menguasai bahasa Yunani, klasik, dan Latin. Inggris dan Prancis membawa kurikulum humanistik ini hingga ke Amerika Utara, dan di mana hingga awal abad ke-20 universitas tertentu mengharuskan siswanya memiliki pengetahuan bahasa Latin klasik. Sebelum Renaissance, orang berpikir bahwa sejarah dibentuk oleh kekuatan ilahi. Kaum humanis di sisi lain melihat sejarah sebagai aktivitas manusia yang eksklusif. Mereka juga mulai mengenalkan berbagai cara penulisan sejarah, yaitu sebagai seni, sebagai alat pedagogis, atau sebagai cara mencari kebenaran. Gagasan historiografi sebagai disiplin faktual juga dipelopori oleh sejarawan Renaissance. Merkantilisme, sistem ekonomi Eropa abad ke-16, bidang politik Renaissance menandai berakhirnya feodalisme dan tumbuhnya kota-kota yang bergantung pada perdagangan. Hal ini menyebabkan penguasa feodal dan gereja digantikan oleh pemerintah pusat, yaitu monarki dan republik. Penguasa kemudian membuat hukum, tetapi kekuasaan mereka tidak mutlak. Pedagang dan pedagang juga menjadi penguasa baru tatanan sosial, ekonomi, dan politik Eropa.
para pedagang kemudian membentuk negara atau kota dengan sistem oligarki. Meskipun demikian, mereka percaya bahwa pemerintahan tetap berdasarkan pada kehendak rakyat. Sistem ini terus mempengaruhi kehidupan politik kontemporer. Selain itu, praktik diplomasi di mana perwakilan pemerintah dikirim untuk menengahi negosiasi juga berkembang selama Renaissance. Saat ini, peran duta besar dalam politik luar negeri juga sangat penting. Tumbuhnya kesadaran dan kebebasan serta kemerdekaan individu selama Renaissance. Kekuasaan gereja atas tataran sosial Eropa ini mulai runtuh karena orang-orang memiliki ide-ide dan secara bertahap memisahkan diri dari otoritas gereja yang mengikatnya di abad pertengahan. Dalam arti tertentu, Renaissance berpaling dari teologi. Nah, ketika orang mulai mengganti wahyu Tuhan dengan akal dan teologi dengan sains. Oh ya teman-teman, sebenarnya bukan hanya itu loh, dampak dari Renaissance ada juga dampak positif dan negatifnya. Yang pertama yaitu ada pengaruh atau dampak Renaissance yang positif. Yang pertama yaitu ada perubahan sedang terjadi di bidang agama dan sains. Jika dalam sains terdapat pembagian seperti pada ilmu-ilmu lain, maka mulai berbeda dengan ilmu agama dan filsafat. Misalnya dengan ilmu sosial, seperti geografi, sejarah, dan lain-lain. Hal yang sama berlaku untuk ilmu ekstra seperti ilmu alam. Lalu, yang selanjutnya, kebangkitan peradaban. Era ini mengungkapkan hasil peradaban Yunani dan Romawi. Lalu, yang ketiga yaitu menciptakan masyarakat komersial yang makmur. Situasi ini melemahkan posisi dan kekuatan kelompok gerejawi tersebut yang selalu berusaha menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di Eropa. Yang keempat yaitu tumbuhnya kebebasan individu, kemandirian. Yang kelima yaitu Renaissance menghasilkan tokoh-tokoh perubahan di Eropa. Di antara tokoh perubahan terkenal lainnya adalah William Harvey yang terlibat dalam studi tentang sistem peradaban atau peredaran. Renaissance menghasilkan masyarakat yang lebih maju dan semangat kemandirian yang mengarah pada penelitian dan kemajuan aktif. Yang keenam yaitu didorong untuk menjelajahi daerah baru sampai usia penjajahan laut dinyalakan. Lalu ada juga nih efek negatif dari hal-hal positif yang tadi. Yang pertama yaitu ada Eropa benar-benar terancam oleh Arab. Bangsa Arab di bawah kekhalifahan Umayyah, ia memperluas wilayah taklukannya sampai ke gerbang Konstantinopel. Meskipun pengapungan Arab akhirnya gagal total. Lalu yang kedua, diskusi ikonoklastik dengan gambar Tuhan, Kristus dan perawan Maria dan orang-orang suci, baik dalam bentuk gambar maupun patung. Boleh atau tidak digunakan dalam misa. Kontroversi ini memunculkan persoalan lama, yakni kebebasan beragama, terpisah dan bebas dari organisasi politik. Lalu yang ketiga yaitu selama periode ini seiring dengan kebangkitan terjadi juga kerusakan moral. Hal ini disebabkan tidak adanya standar yang mengatur kehidupan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia Renaissance adalah manusia tanpa pegangan, atau bisa disebut mereka itu manusia-manusia buas atau liar.
keliaran ini mengarah pada pelanggaran norma, membawa orang ke krisis moral seperti mabuk-mabukan, judi, dan lain-lain. Ini terjadi tidak hanya di kaum borjuis, tetapi juga di kalangan pendeta. Mungkin sekian penjelasan atau video pembelajaran tentang pengaruh atau dampak Renaissance terhadap kehidupan dunia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.